Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Para jamaah yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita berada dalam bulan Ramadan, alhamdulillah saat ini kita berada pada malam kelima saking bulan Syawal. Kita masih berada dalam suasana hari besar kita Idul Fitri pada 1 Syawal kemarin. Dan untuk pesantren yang kami maksudkan dengan Syawalan itu tidak ada acara khusus, cuma kami ingin mengucapkan saja pada para jamaah sekalian, selamat Idul Fitri Sugeng Riyadi 1438 Hijriah, 1 Syawal 1438 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mugi-mugi Allah menerima amalan kami dan amalan bapak ibu-ibu sekalian. Mugi-mugi amal soleh kita diterima. Mugi-mugi puasa kita dan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi setiap sepanjang tahun, yaitu kita menghadapi lagi Ramadan berikutnya, kita dapat mengisi waktu-waktu yang ada dengan terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan satu tanda penting ibadah puasa kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kaidah yang para ulama sebut min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan saking kebaikan, min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu akan dilanjutkan dengan kebaikan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu-ibu bisa tahu apa yang dilakukan selama bulan Ramadan itu adalah amalan yang baik, adalah amalan yang diterima, adalah amalan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti setelah bulan Ramadan itu harus jadi lebih baik. Ya, harus jadi lebih baik dari sebelum Ramadan. Kalau jenengan atau kita semuanya itu sama saja, sebelum Ramadan sama dengan setelah Ramadan atau bahkan lebih jelek, lebih rusak, maka ini tanda apa yang dilakukan di bulan Ramadan itu bukan ibadah yang serius, bukan ibadah yang kesimpulannya bukan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah mugi-mugi kita dapat meneruskan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, dapat lagi meneruskannya selepas bulan Ramadan dengan melakukan amalan-amalan soleh. Allahumma amin. Nah, bagaimana kita bisa beribadah nantinya setelah Ramadan? Apa saja amalan yang bisa kita lakukan atau ada kiat-kiat selepas bulan Ramadan ini untuk ibadah-ibadah kita? Ya, ini yang nanti akan kita bahas dalam pembahasan dalam buletin Hikmah Syawal beribadah ba'da Ramadan. Nah, kita lihat nanti di sini poin pertama yang nanti akan dijelaskan, beribadah itu bukan musiman.
Kalau beribadah itu musiman, berarti kita cuma datang ke masjid hanya bulan Ramadan. Kita mau berjamaah cuma hanya bulan Ramadan saja. Itu musiman namanya. Ramadan nanti sarungnya dilipat, kokonya juga masuk lemari, sajadahnya dimuseumkan, rukuhnya dicuci, disimpan lagi, nanti mau masuk bulan Ramadan baru dikeluarkan lagi. Ini namanya bukan merawat pakaian, namun itu sudah jadi musibah. Musibah kenapa? Karena ibadahnya sudah ditinggalkan lagi selepas bulan Ramadan. Nah, ini perlu kita pahami, ibadah bukan musiman. Kemudian kita akan lihat apa saja yang disampaikan oleh para ulama yang mesti kita jaga selepas Ramadan. Yang mesti kita jaga selepas Ramadan. Coba dibaca dari beribadah bukan musiman. Beribadah bukan musiman. Amal seorang mukmin seharusnya barulah berakhir ketika ajal datang menjemput. Lihat, amal itu baru rampung sampai ajal menjemput. Berarti ibadah itu tidak ada masa libur, kecuali ibu-ibu punya masa libur untuk sholat saja dan puasa. Itu ketika apa? Mendapati apa ibu-ibu? Haid, datang bulan, lagi halangan, sehingga ketika itu tidak sholat, tidak puasa. Selain itu kita ibadah terus menerus. Namun ibu-ibu masih boleh ketika haid itu berdoa, masih boleh berzikir, masih boleh melakukan kebaikan-kebaikan. Namun ibadah tidak bisa stop, tidak bisa berhenti. Seperti ibaratnya kita punya tanggal merah. Kalau tanggal merah berarti libur. Yang namanya sholat tuh nggak ada waktu libur. Masjid juga itu tidak ada waktu libur. Masjid mugi-mugi itu nggak ketutup, tidak ditutup selepas bulan Ramadan. Oh maaf, masjid sementara ditutup. Hari ini libur dulu, sholat 5 waktu. Ada di Gunung Kidul seperti itu? Wonten? Wonten? Ditulis di besar lagi. Niki 1 Syawal. Nggih, sibuk syawalan. Masjid pray. Libur sholat. Mulai dari subuh sampai ngisak, mohon maaf tidak ada yang azan, tidak ada yang iqomat, tidak ada yang ngimami. Wah, kalau seperti ini jadi musibah besar itu. Ini kalau terjadi di zaman Rasul itu sudah diperangi. Rasul tahu ini kampung muslim atau bukan, cuma dengar dari kumandang azan ada di tempat itu ataukah tidak. Kalau tidak ada kumandang azan, oh ini berarti tiang kafir. Baru diperangi. Namun kalau di situ butuh dakwahi dulu, dakwahi. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, ibadah itu penting setiap waktu, sepanjang waktu panjenengan itu diberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan, bahkan sampai sakit pun tetap wajib sholat. Apa ada sakit pakai libur? Kita sholat walaupun sakit tetap diperintah sholat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri. Wajib berarti masuk rukun dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar, berdiri dia salat awalnya. Jika tidak mampu berdiri, salatlah sambil duduk. Ini bisa pakai kursi, bisa duduk bersila sesuai kemampuan. Fa ilam tastati fa ala jambin. Jika tidak mampu, maka tidur menyamping. Fa ala jambin, jadi tidur menyamping, lambungnya nanti berebah ke sisi kanan. Nggih, kita rebah nanti ke sisi kanan, diarahkan badannya ke arah kiblat kalau bisa.
Kalau jenengan di rumah sakit tempat tidurnya nggak bisa diputar-putar, ya sudah, sholatnya sesuai dengan kemampuan. Jenengan mau putar-putar ranjangnya ya nggak bisa, ya nggak usah dipaksa. Jika tidak mampu lagi sholat sambil berbaring, sudah terlentang, nggak mampu lagi, matanya cuma bisa gerak saja, bisa berisyarat dengan mata, tangan nggak bisa, tangan patah, kaki kena tabrakan, bagian badan yang lainnya tidak bisa gerak. Yang ada cuma bagian kepala, cuma mata saja bisa kedap-kedip aja. Berarti isyarat dengan mata. Kalau nggak bisa isyarat dengan apa-apa, cumanya bisa merem saja. Sudah, sholat pakai hati. Sholat dengan isyarat hati. Oh ini saya mau berdiri, oh ini saya mau rukuk, oh ini saya mau sujud. Kalau nggak bisa lagi gimana? Nggak bisa lagi di mana? Panggil jamaah, disolatkan, kalian sholat jenazah, berarti wis almarhum, wis rampung. Nanti dimandikan, dikafani, siap-siap disolatkan. Makin banyak yang nyolatkan, makin banyak ampunan, makin banyak dapat syafaat. Pingin dikafani dulu baru mau sholat, mau disolatkan? Pingin jadi kain putih dulu? Hah? Ya, siapa tahu pinginnya nanti pas disolatkan baru nanti mau sadar-sadar gitu. Mau sokratul maut baru mau sadar. Boten nggih? Boten. Insyaallah Allah beri panjang umur, kesempatan ibadah masih banyak, dan mudah-mudahan kita semuanya sadar untuk terus memperhatikan ibadah. Coba perhatikan ayat yang nanti dibahas di sini. Lihat dulu perkataan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan ajal atau waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Allah tidaklah menjadikan ajal, waktu akhir untuk kita itu beribadah kecuali kematian. Nggak ada waktu batasan untuk kita ibadah. Oh kita ibadah sampai kapan? Oh sampai umur swida? Enggak. Oh sampai umur 70? Enggak. Oh sampai umur 50? Enggak. Pokoknya beribadah terus. Yang membuat waktu kita habis untuk ibadah cuma apa? Mati. Dalilnya, baca. Lalu Al-Hasan Al-Basri membaca firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, atau yakni ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di sini kalau kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia nanti seperti jadinya kesimpulannya seperti tiang sufi. Tiang sufi itu pemahamannya gimana? Ini pakai letterlek ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, ibadahlah pada Rabbmu, ibadahlah pada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Oh aku wis yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah enggak usah sholat lagi. Karena sudah sampai tingkatan yakin. Oh jenengan belum yakin, benar-benar belum yakin. Oh berarti sholat terus. Kalau saya sudah sampai tingkatan yakin, oh berarti saya sudah bebas sholat. Artinya nggak sholat lagi. Makanya sebagian kalangan sufi itu nggak kenal sholat. Karena tingkatannya itu sudah tinggi. Tingkatannya sudah beda dengan kita. Derajatnya sudah beda. Bahkan ini yang menamakan dirinya kiai juga ada. Ada kiainya ditanya sholat Jumatnya di mana? Ah, saya sudah sholat langsung di Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram ini lagi jam 8. Dipanggang itu jam 12. Karena beda 4 jam. Nggak tahu dia imam di sana sama jin-jin atau sama siapa, nggak tahu. Karena imamnya itu baru mimpin sholat nanti jam 12:30, selesai 12:30. Ini tanda ini. Kalau jenengan sudah lihat kiai ngomong kayak gitu, mendingan ditinggalkan. Iki kiai wis nyeleneh. Ada ustadz kayak gitu, oh ini ustadznya nyeleneh ini. Masa ngomong saya wis jadi ustadz loh. Saya sudah langsung sholatnya di Mekah. Padahal itu masih jam 8 di sana, beda 4
jam. Ingat ya, beda 4 jam. Mudah-mudahan panjenengan semuanya itu bisa umroh biar ngerti bedanya 4 jam itu seperti apa. Ya, amin iki ono usaha toh. Gur di amin ke orang ono usaha. Orang nabung, gur nambah utang. Gur amin. Ya orang nabung, orang ono iki ini usaha sama sekali. Ustaz, saya diaminkan biar saya bisa umroh. Pak, jenengan sudah nabung apa belum? Oh, dereng. Ya sudah, berarti nggak bisa. Nonton usaha. Kerja, ada kelebihan rezeki nabung. 1 bulan nabung sisipin 1 juta rupiah. Insya Allah 2 tahun sudah bisa berangkat. Wah, ibu pada protes ini. Terus mame apa? Mame tempe, gereh, wes. Ya, makanya nggak usah banyak-banyak. Ngapa kok makan kayak gitu? Oh, saya pengen umroh. 1 juta coba 1 bulan. Ya orang sanggup ya 500. Orang sanggup 250 ya berarti sekitar 5 tahun baru munggah umroh. Oh, nggak bisa 100 ribu. Ya sudah, nanti 10 tahun lagi. Tapi nggak tahu jenengan masih panjang umur nggak? Lebih cepat lebih baik. Ada kemarin yang pas, ini pas bulan Ramadan lagi. Ya, ada jamaah umroh yang ikut waktu itu. Ini jamaah saking Magelang. Namanya ini Mbah Sinten, saya lupa ya Simbah. Namanya sudah sepuh, tua. Dia punya keinginan gini, dia sampaikan pada keluarganya. Ya, bahasanya dia sampaikan, pokoknya saya ingin berangkat, keburu waktu, nanti malah orang nyandak saya itu untuk tindak umroh. Akhirnya keluarganya berangkatkan dia itu umroh. Di sana berarti keberangkatan itu sekitar hari ke-4 atau hari ke-5. Kan umrohnya 9 hari, hari 4 atau hari ke-5 umroh di Masjidil Haram. Sudah tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Sa'i putaran ketiga jatuh. Gak ada sebab apa-apa. Ya mungkin capek, tiang sepuh soalnya, badannya berat, lemu. Gak ada gejala dari rumah itu, gak ada. Cuma memang jalannya itu lambat, terus jatuh. Saya sudah lihat ini kayaknya Simbah ini kayaknya ada masalah ini soalnya kelompok lain. Lihat ini kayaknya ada masalah ini. Tapi saya mau lanjutkan sa'i sampai selesai. Mau pulang sampai ke hotel sudah sa'i rampung, 7 lintasan dilewati. Lihat ada ambulans lewat. Belum paham juga saya kalau itu simbahnya yang diantar. Ternyata pas sampai hotel baru lihat dapat telepon, Ustadz, simbah ini sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan meninggalnya? Pas sa'i putaran ke-3. Coba bayangkan, mati ketika kapan? Bulan Ramadan 1. Pas lagi tindak ibadah apa? Umrah. Matinya di mana? Masjidil Haram. Bukan mati di Wara, bukan mati di Gunung Kidul. Matinya di Masjidil Haram, tempat paling mulia di muka bumi. Ya kan? Matinya ketika sa'i, bukan setelah sa'i, ketika sa'i. Disolatkan, dimakamkan di tanah haram. Disolatkan ketika itu dikabari waktu maghrib. Pas maghrib Syekh Abdurrahman As-Sudais itu yang imami. Pingin seperti itu? Pingin? Iya, nanti kalau ke sana sudahlah, nggak usah punya niatan pulang ke Indonesia. Pamit, ini sudah saya pingin disolatkan nanti kalian Syekh Sudais. Masya Allah, itu ribuan orang, itu bukan ribuan, ratusan ribu. Ya, kalau mungkin disolatkan di Wara, di Gunung Kidul cuma 100 paling banyak. Namun, ya nggak ada. Namun di Wara insya Allah ada. Kalau jenengan mau mati di sini aja kalau begitu. Nanti ada. Ini satu pedukuhan yang nyolatkan. Kalau ada yang mati sini sak pedukuhan harus nyolatkan. Berarti yang tiang Imo kiri dibawa naik ke sini, nanti solatkan dibawa dikuburkan lagi ke sana. Ya. Coba lihat keutamaan seperti itu. Punya akhir hidup yang baik. Kira-kira
Husnul khotimah atau enggak seperti ini? Husnul khotimah. Kita doakan husnul khotimah. Itu cita-citanya seperti itu loh. Coba lihat dia keinginan dari Magelang sana sudah seperti ini. Nanti waktu Quran nyanda. Yo tenan. Dia diiming-iming padahal duitnya banyak gitu. Mbah kok jenengan nggak langsung haji saja? Wah nanti saya takut waktu saya itu nggak nyampe. Ya memang benar nggak nyampe. Umrah sudah meninggal. Padahal uangnya cukup untuk haji pun cukup. Namun umurnya yang tidak mencukupi. Ya, jadi yang diberikan kelebihan rizki, juga Allah masih memberikan kesehatan, ya, itu ditabung-tabung uangnya baik-baik. Gunakan untuk ibadah. Jadi kan kalau kejar dunia terus pakai uang terus ingin nyaingi tetangga, ingin nyaingi teman kantor, ingin nyaingi teman yang lainnya, nggak akan pernah puas. Oh ini punya kulkas, pengen lagi punya kulkas. Wah ini punya emas, pengen lagi punya emas. Wah ini punya motor anyar, oh pengen lagi punya motor lagi, nggak akan pernah puas. Ini punya mobil, pengen punya mobil lagi, nggak akan pernah puas. Itu nggak akan berhenti seperti itu. Namun kalau banyak-banyak itu, ingat umur saya terbatas. Rezeki saya juga nanti saya nggak tahu berikutnya saya akan diberikan panjang umur atau tidak. Maka kalau Allah masih memberikan kesempatan, gunakan rezeki yang ada itu dengan baik, kesehatan yang ada dengan baik, dan moga-moga Allah memang panjangkan umur kita itu dalam kebaikan. Allahumma amin. Mudah-mudahan panjenengan sedaya itu bisa semuanya tindak umroh dan haji. Yang punya panjang umur, mudah-mudahan sampai haji lah. Ngantri berapa tahun? 18 ya Pak Basron? Oh 19 tahun, wis nambah setahun meneh loh, 19 tahun. Ya, jadi tinggal dipikir-pikir kalau haji nggak bisa ya umroh. Nggak ada syarat harus haji dulu baru umroh, nggak ada kaitannya. Ini ibadah tersendiri. Ini ibadah tersendiri, ini ibadah tersendiri. Bahkan sebagian ulama berpendapat umroh itu hukumnya wajib. Haji itu ibadah tersendiri, umroh juga ibadah tersendiri, sedangkan umroh itu hukumnya wajib bagi tiang yang mampu. Kalau nggak mampu hajinya karena umur nggak nyampe, ya sudah lakukan umroh. Jenengan sekarang khawatir dengan fisik yang bermasalah, insya Allah kalau di sana itu Allah yang akan berikan kekuatan. Ada yang tiang-tiang sepuh sana kok kayak cah nom loh, disuruh muter tawaf, saya diberi kekuatan. Suruh sa'i diberi kekuatan juga. Karena ibadah itu Allah tolong seperti itu. Ya, ibadah itu Allah tolong seperti tadi. Maka nggak perlu khawatir juga. Ya, namun ya banyak berdoa supaya fisiknya juga tetap kuat ketika melakukan ibadah semacam itu. Baik. Sekarang kita sudah tahu seperti tadi. Dilanjutkan Nabi SAW pun memerintahkan di kolom berikutnya. Nabi SAW pun memerintahkan kita beribadah bukan hanya sesaat, bukan hanya musiman, bukan hanya di bulan Ramadan. Lihat, ibadah itu bukan hanya sesaat, ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi mohon Bapak Ibu-ibu yang sudah rutin ngaji, sekarang harus sadar di masjidnya masing-masing. Dan saya lihat di beberapa masjid alhamdulillah kesadarannya sudah muncul. Saya tanya di hari terakhir, ini jamaahnya tetap seperti ini atau berkurang? Alhamdulillah tetap. Oke, mudah-mudahan di masjid jenengan juga seperti itu tetap. Artinya mudah-mudahan ini bisa dijaga. Akhir Ramadan saya seperti ini, bukannya dulu itu kita kalau sampai akhir Ramadan itu kurang sak sof sampai tinggal satu sof saja di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan enggak lagi. Dan selepas Ramadan ini tetap sama, masjid-masjidnya diisi penuh dengan sholat berjamaah. Bapaknya jadi sadar, ibu-ibunya jadi sadar juga seperti itu. Nah sekarang lihat sabda Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Amalan yang paling bagus itu kontinu, rutin, ajak dijaga. Walaupun itu jumlahnya sedikit. Walaupun jumlahnya sedikit. Coba perhatikan nih Bapak Ibu-ibu,
jenengan ketika habis bulan Ramadan, ya mudah-mudahan sebagian ada seperti ini. Namun paling rata-rata, contohnya saja, sholat sunnah nanti sudah semakin berkurang, termasuk sholat malam. Ini paling berat loh, ini sholat malam. Mungkin sholat 5 waktu bisa jaga rutin. Namun sholat malam ini paling berat. Nih, bangunnya jam 3. Wis malas, wis orang no sahur kok. Iya tak? Sudah nggak ada sahur, mau bangun untuk apa? Kalau ada sahur masih bisa kan? Masih ada semangat, wah ini masih ada sahur. Namun kalau mau lanjut puasa Syawal nanti akan kita jelaskan. Namun intinya agak berat seperti itu. Namun kalau jenengan itu buat amalan, yang penting saya jaga rutin walaupun jumlahnya sedikit. Sholat tahajud kalih rakaat. Nggih, angsal apa mboten? Angsal nggih, kalih rakaat. Atau 4 lah, 4 langsung. Ya. Terus tutup witir minimalnya pinten rakaat? Setunggal nggih? Setunggal rakaat. Boleh juga 3. Ya, 1 atau 3. Jenengan coba rutinkan 2 bangun tahajud, terus 3 untuk sholat witir. Itu dijaga ajek terus panjang tahun, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Itu lebih bagus daripada jenengan cuma sholat 1 waktu, namun langsung banyak. Besok ora tangi. Besoknya lagi, wes malas banget. Besoknya lagi memang terus. Akhirnya nanti kalau pas lagi susah baru, oh besok anak saya ujian, oh sholat malam lagi. Namun kalau jenengan jaga ajek ini, 2, 3, 5 rakaat nggih. 5. Seperti itu sepanjang tahun itu sudah sangat-sangat luar biasa. Walaupun nggak sampai 11 misalnya. Cuma 5 saja atau 3 lah. Tahajud 2, witir 1. Itu pun waktunya sudah mepet. Sekarang untuk sholat subuh saja 4.28. Baru bangun 4.15. Masih ada waktu nggih? Masih. Sudah lakukan sholat tahajud kalih rakaat, tutup witir rakaat. Alhamdulillah pas azan subuh wis rampung. Disebut sholat malam enggak? Iya, sudah sholat malam. Walaupun waktunya cuma 10 menit. Tetap dapat pahala juga. Lebih baik seperti itu. Nabi SAW tadi katakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang ajek. Rutin. Walaupun jumlahnya itu sedikit. Jadi istiqomah itu penting. Amalan itu perlu dijaga ajek. Termasuk juga kalau mau ngaji. Taruhlah seminggu. Cuma bisa luangkan waktu malam Kamis ya sudah. Daripada nggak ada sama sekali. Malam Kamis orang mangkat. Yang nanti selapanan juga orang mangkat. Ngajinya nanti tunggu acara-acara hari raya besar dulu. Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, apa meneh. Maulid Nabi itu baru mau hadir. Masa sepanjang tahun cuma 3 kali. Kalau memang ada yang seperti itu, 1 minggu 1 kali ikuti. Nih, misalnya ya setiap Ahad pagi ikuti. Atau ada pengausan setiap selapan diikuti. Ada peluang untuk kita tambah ilmu, kita itu ngaji. Majelisnya itu juga diisi oleh orang-orang yang kompeten menyampaikan ilmu dengan benar, dengan baik, dalilnya jelas, wonten Al-Qur'an, wonten hadis, jenengan ikuti. Gak mesti ngaji di sini enggak. Yang penting punya rujukan yang jelas. Yang bahaya itu kalau enggak punya rujukan. Ditanya, itu kesimpulannya dari mana? Kok enggak pakai rujukan? Nah, ini dipertanyakan. Kalau cuma jarene tok. Ini tanda tanya nih, jenengan ini dapat ilmu dari mana? Padahal ilmu itu sudah punya warisan sampai Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat amalan selepas Ramadan. Di sini kula tulis ada 4 amalan penting. Dibaca. Amalan selepas Ramadan. Pertama, menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Kok di sini diingatkan? Karena masih ada yang sholatnya masih bolong-bolong. Ibu-ibu juga yang hadir mungkin di pengajian, ada juga yang nggak sempat sholat.
Makanya kalau sarankan kalau ibu hadir di pengawasan malam Kemis, belum sempat sholat Isya, ya baiknya sholat di sini dulu. Jangan sampai pulang baru sholat. Jenengan itu pulang mau sholat Isya di rumah biasanya luput. Langsung tekan rumah, aduh saya langsung rebahan, bablas, tidur sampai subuh. Bar tangi subuh, wah tadi itu sholat Isya apa ora ya? Makanya berikutnya kalau mohon maaf memang sini fasilitasnya belum lengkap sekali. Kalau malam Kemis berikutnya itu ada, namun nanti lantai atas bawah itu cuma bisa untuk bapak-bapak. Terpaksa ibu-ibu di sini. Atau nanti jenengan sudah hadir bisa sholat di lapangan atau ke utara sana nanti ada masjid lagi satu, itu bisa manfaatkan juga untuk sholat. Ya, di sekitar sini sudah ada toilet-toilet yang bisa juga digunakan untuk wudu. Ya, monggo dimanfaatkan. Saya sarankan tidak diundur bar pengawasan. Apalagi nanti ada yang jauh-jauh baru sampai rumah jam 10:30. Wes sayah loh. Ya, makanya jangan ditunda-tunda. Lebih bagus kerjakan di awal waktu. Nah, di sini ada peringatan. Coba dibaca hadisnya satu. Lihat saja dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami orang muslim dan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Siapa yang katakan kafir tadi? Hah? Siapa yang katakan kafir? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara tiang muslim dengan tiang kafir mengenai perkara sholat. Yang meninggalkan sholat kafir. Ini keras sekali loh ini. Ini nggak perlu pakai takwil, nggak perlu pakai penafsiran. Jadi dengan pakai penafsiran siapa? Yang pahami kita langsung pahami tekstual. Pahami tekstual itu lebih baik daripada pakai takwil, daripada pakai penafsiran sana sini. Kita langsung bisa pahami. Oh, bahaya sekali meninggalkan sholat. Nabi sampai ingatkan keras. Pokoknya orang sholat kafir. Back sound itu namanya. Namun sikapnya beda Ini kita nanti penerapannya agak beda. Ini teori. Di sini hadir Rois, Pak Kaum, Poro Takmir hadir. Jenengan akan berat ini kalau terapkan ini. Kalau yakin nanti kalau ini diterapkan nggak ada jamaah jenengan itu yang akan disolatkan. Tanya dulu, wah ini sholat apa ora? Ora sholat. Ya wes dikubur wae wes rampung. Iya toh? Iya. Berani Poro Takmir? Jenengan langsung dilengserkan nanti oleh warga. Saran saya, ini penyikapan terhadap individu kita masing-masing. Jadi kita ketika dengar hadis ini langsung khawatir. Wah saya kalau tinggalkan sholat berarti saya sekarang harus sholat tertib. Sedangkan panjenengan untuk sikap yang lain sudah hukumi dia secara lahiriah. Apa yang dimaksud? Sudah kalau itu ngaku tiang muslim, sudah jenengan nanti urus jenazahnya seperti tiang muslim. Jenengan kalau pakai terapkan ini risikonya banyak loh. Nggak perlu disolatkan, langsung dikubur, kayak kucing. Kasarannya kayak gitu kalau saya bilang. Nggak perlu dapat waris, nikahnya jadi batal. Ini gara-gara sholat ditinggalkan. Kok nikah jadi batal? Tiang muslim nggak boleh nikah dengan tiang kafir. Tegas ini. Tiang muslim tidak boleh nikah dengan tiang kafir. Kalau para ulama yang berpendapat seperti ini langsung bilang nikahnya fasakh. Bahasa Inggrisnya INUN. Saya denganmu rampung. Itu nggak ada istilah talak. Ya, itu nggak ada istilah tarak, nggak ada istilah pegatan, nggak ada. Nggak usah ngurus holo, nggak usah ngurus talak. Itu langsung cerai. Goodbye. Goodbye itu bahasa wong bibal.
Ini mau keras tuh seperti itu loh. Namun nggak seperti ini nantinya diterapkan. Kalau jenengan nggak percaya tadi yang saya sebutkan tadi itu fatwa ulama-ulama Saudi. Karena memang di sana punya kekuatan. Ada orang yang nanya pada Syekh, gimana status saya dengan suami saya? Suami saya nggak sholat. Terus gimana wahai Syekh? Ini suami saya ini. Kamu dengan suamimu nikahnya fasakh. Nikahnya jadi batal. Batal sudah pisah. Namun kalau saya nggak nasihati kayak gitu. Ini kalau mau kerasnya kayak gitu loh. Kalau mau diterapkan ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah jadi janda-janda dan duda-duda. Repot toh? Iya. Kalau saya cuma menyarankan, pokoknya kalau suaminya belum sholat, disuruh sholat. Istrinya belum sholat, suruh sholat. Ya, istrinya belum sholat, suruh sholat. Pokoknya ngeyel-ngeyel ya sudah, cari istri baru kalau gitu. Ini kasaran lagi, jadi gak cari istri baru. Apa wani? Paham gak? Jadi maksud hadis ini paham ya? Itu hukum untuk jenengan masing-masing. Gak usah kafir-kafirkan orang lain. Paham? Jadi masing-masing koreksi diri, ini sholat saya sudah benar apa belum? Kalau sholat saya masih bolong-bolong, ingat hadis Nabi SAW. Oh, ninggalkan sholat Nabi bilang kafir. Coba baca lagi perkataan Umar di bawah. Umar bin Khattab rahimahullah pernah mengatakan, radhiyallahu anhu pernah mengatakan di akhir-akhir hidupnya, la islama liman tarakas shalah. Tidaklah disebut seorang muslim orang yang meninggalkan sholat. Coba. Siapa yang mengatakan tadi? Umar. Umar katakan apa? Orang yang meninggalkan sholat bukan muslim. Umar ini yang mengatakan. Setelah Nabi SAW, Umar. Sahabat nomor 2 yang terbaik. Bukan orang lain loh ini. Berarti mana yang lebih parah? Meninggalkan sholat atau korupsi? Hah? Mana yang lebih parah? Sholat. Ya parah dua-duanya. Apalagi wes korupsi, ora sholat. Nambah lagi wes korupsi, selingkuh. Nambah lagi wes korupsi, nganggo jimat, raja, pelaris. Ya, ikut pesugihan, nginggu tuyul. Tambah lagi kholidina finnar, nanti kalau di akhirat itu kekal dalam neraka, orang metu-metu. Kalau mau ditimbang-timbang, korupsi itu masih lebih ringan dibandingkan meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu bagian saking rukun Islam. Dia meninggalkan rukun Islam. Ini lebih parah ini. Maka coba lihat parahnya, lihat kata Ibnu Qayyim selanjutnya. Ibnu Qayyim berkata, dalam kitab As-Shalah halaman 7, kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat atau sepakat bahwa meninggalkan sholat wajib, sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Lihat, meninggalkan sholat lebih parah daripada bunuh orang. Meninggalkan sholat lebih parah daripada bunuh orang. Terus merampas harta orang lain. Nah, daripada merampas harta orang lain, korupsi itu rampas harta orang lain. Lebih parah. Terus zina. Jadi orang yang meninggalkan sholat lebih parah daripada orang yang selingkuh. Ya bukan berarti selingkuh ayo orang masalah. Sebenarnya kan aku sholat. Wah, jangan gitu kesimpulannya. Mana yang lebih parah ini? Ya, mau dibanding-bandingkan bisa. Oh, ini lebih parah karena ini masalah sholat. Ini rukun Islam. Gitu, terus mencuri dan terus minum minuman keras. Nah, lebih parah daripada minum minuman keras. Karena itu semua tadi dosa besar, namun meninggalkan sholat dosa besarnya lebih daripada dosa besar. Meninggalkan sholat itu lebih daripada dosa besar. Terus
Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Nah, mungkin-mungkin dengar seperti ini jadi sadar sholat. Ya, mudah-mudahan dari Ramadan kemarin itu sudah mulai sadar-sadar sholatnya. Terutama sholat yang paling angel sholat apa? Subuh. Mudah-mudahan setelah mendengar seperti ini jadi sadar, besok saya itu harus tangi subuh. Paham nggih? Nah, ini. Jadi ingatin karena berbahaya, maka jenengan harus perhatikan sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Terus yang kedua, menjaga sholat jamaah. Menjaga sholat jamaah. Ini bagi siapa? Bagi laki-laki. Ada hadisnya disebutkan di sini, saya lompat. Coba lihat perkataan Imam Syafi'i. Ini soalnya kita ngaku semuanya sebagai pengikut Syafi'i. Lihat di halaman ketiga. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa ammal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha illa min udhrin. Adapun sholat jamaah, aku tidaklah memberi keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada uzur. Lihat kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan pengikutnya ini diantara pendapat dalam mazhab Syafi'i, sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Sunnah muakkad. Ada yang pendapat lainnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah artinya cukup sebagian orang yang kerjakan saja. Maka yang lain jadi gugur kewajiban. Namun coba lihat kalimat dari Imam Syafi'i. Adapun sholat jamaah, aku tidaklah beri keringanan bagi orang untuk meninggalkannya kecuali kalau punya uzur, sakit, safar, dalam perjalanan jauh, macet, ya, atau dia tidak bisa, ada urusan yang lebih penting. Misalnya mungkin jadi penjaga keamanan, dia malah jaga orang-orang yang sholat berjamaah, setelah itu nanti dia dirikan jamaah berikutnya, atau bahkan mungkin dia sholat sendiri, boleh, karena punya uzur. Namun Imam Syafi'i tidak memberikan keringanan bagi orang yang mampu untuk sholat berjamaah, dia tetap harus sholat berjamaah. Khusus bapak-bapak seperti itu. Adapun ibu-ibu lihat di bawahnya. Sedangkan untuk wanita lebih utama baginya sholat 5 waktu di rumah. Bahkan pahala ia sholat di rumah bisa jadi lebih besar daripada ia ke masjid. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Ummu Salamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Taib. Untuk ibu-ibu lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid. Paling dalam dia itu sholat dari rumahnya di bagian paling dalam, maka pahalanya lebih besar. Terus sekarang yang ketiga, merutinkan puasa sunnah. Merutinkan puasa sunnah. Kita mulai puasa sunnah ini untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada puasa wajib. Yang pertama di antara amalannya puasa sunnah yang bisa dilakukan adalah selepas Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal. Baca hadisnya. Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana ka shiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Baik. Lihat siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lantas dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Berapa puasanya? 6 hari. Sini saya bacakan beberapa penjelasan saking ulama Syafi'i ya. Ini diantaranya dari Ibrahim Al-Baijuri. Tentang puasa Syawal beliau katakan, ini pakai kitab kuning ini, ya. Dikira di pesantren nggak pernah pakai kitab, ini pakai kitab. Soalnya ada yang nggak yakin kalau saya ngisi itu nggak bawa kitab, nggak bawa apa-apa. Padahal saya pakai rujukan kitab juga. Ini kitab kuning ini, kertasnya kertas lawas. Ini, kertas kuning. Lihat, berdasarkan puasa tadi, hadis tentang puasa Syawal tadi,
Dikatakan oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri bahwa siapa yang berpuasa Ramadan, dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Pas puasanya itu pahalanya kasyamid dahar, seperti berpuasa 1 tahun full. Kok bisa 1 tahun full? Logikanya 1 kebaikan dibalas 10. Kita 1 bulan puasa, 1 bulan dibalas, ya itu ada 30 kita taruh, ya itu ada dikalikan 10 jadi 300, atau 1 bulan dikalikan 10 berarti jadi 10 bulan. Ya nggih? 10 bulan nggih? Ya. Terus ditambah 6 hari di bulan Syawal. 6 ping 10 swidak nggih? 2 bulan. 2 bulan tambah 10 bulan jadi 1 tahun. Karena 1 kebaikan dibalas minimalnya 10. Maka logikanya seperti itu. Nah, karena 1 kebaikan dibalas nanti 10 minimalnya, maka 1 bulan puasa di bulan Ramadan jadinya dianggap puasa selama 10 bulan kata beliau di sini. Lalu 6 hari puasa tadi dikalikan 10 sama dengan puasa 2 bulan. Lalu dikatakan di sini ini tentang aturannya atau caranya bagaimana untuk puasa Syawal. Kata Imam Ibrahim Al-Baijuri, afdolnya puasanya itu muttasilah, bersambung langsung dengan Idul Fitri. Tanggal 1, tanggal 2 langsung puasa. Ya, tanggal 1 langsung tanggal 2 itu puasa. Kalau yakin warga Gunung Kidul sibuk Syawalan, ora sempat. Sibuk Syawalan, sibuk reunian. Iya tak? Reunian. Namun kalau yang saya nggak senang itu reunian. Nggak senang. Nanti ketemu teman lama, ada itu mantan pacarnya ternyata, waduh mantan pacarku wis duwe anak 3, cinta lama bersemi kembali. Iya tenan. Ya. Apalagi ketemu teman-teman yang rusak, nanti tiba-tiba kayak saya seperti ini ya, nanti tiba-tiba datang ke sana tuh peluk-peluk saya gimana itu? Wah, kenapa kok datang peluk-peluk saya ini? Karena dia nganggap seperti dulu. Dan nanti ada yang istilahnya ini mohon maaf nih, ada yang tujuannya untuk reunian, cuma untuk pamer-pamer gitu. Ya, ada yang punya motor anyar, mobil anyar, wah datang langsung dengan itu. Padahal bisa jadi itu rentalan. Nanti ditanya ini suksesnya jadi apa? Wah. Jadi saya kalau mau reunian, mau undang artis pun saya nggak mau datang. Pernah, kalau saya reunian saya harus ke Papua loh. Harus ke Papua itu. Ini Teuku Wisnu datang ke sini. Teuku Wisnu sekalipun saya nggak mau datang. Ya, kalau mau ngundang artis manapun saya nggak mau datang. Akhirnya Teuku Wisnu yang datang ke Panggang sini. Iya toh? Jadi ini tadi sampai mana tadi? Nah, setelah sholat Id 1 hari berikutnya lebih afdal langsung puasa. Namun kalau nggak bisa nggak masalah. Dikatakan lagi di sini mutatabi'ah. Mutatabi'ah itu misalnya kita pilih, taruhlah nggak tanggal 2 langsung, tanggal 10 kita mulai puasa. Puasa Syawalnya tanggal 10. Bagusnya berturut-turut, tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15 rampung. 6 harinya berturut-turut. Itu afdolnya. Namun kata Imam Ibrahim Al-Baijuri, beliau katakan, namun kalau ghairu muttasilah, nggak langsung nyambung dengan hari Id, boleh. Ghairu mutatabi'ah, tidak berturut-turut juga langsung juga boleh. Bahkan kata beliau, bal mutafarriqa fi jami'is syahr. Yang penting di bulan Syawal ini pokoknya puasa saja, walaupun terpisah-pisah itu juga tetap sah. Minggu pertama saya puasa 1 hari. Minggu kedua 3 hari. Minggu terakhir ya rampungkan sisa 2 hari. Boleh. Ya, boleh seperti itu.
Namun di sini yang kurang ditegaskan di sini bagaimana kalau kita itu punya utang puasa belum disahur, apakah harus nyaur dulu ataukah puasa Syawal? Bapak ibu-ibu, dari keterangan para ulama Hambali seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dan ulama belakangan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, mereka simpulkan secara tekstual dari hadis ini. Lihat hadisnya, dikatakan siapa yang berpuasa bulan Ramadan, berarti puasa Ramadannya harus full. Yang belum disahur, nyaur dulu. Ibu-ibu punya utang puasa 6 hari, berarti 6 harinya dirampungkan dulu. Paham gak? Nah ini nanti ada yang protes lagi. Wah, terus kalau nggak sempat gimana Ustaz? Nggak sempat, buatan sah khawatir. Jenengan itu punya halangan, uzur. Orang yang punya uzur ketika tidak sempat melakukan sesuatu, pahalanya juga dia tetap dapat. Namun kalau bapak nggak punya uzur, nggak punya, nggak seperti ibu-ibu, maka bapak tetap harus puasa 6 hari tadi, karena nggak punya tanggungan untuk nyaur utang puasa tadi. Jadi aturannya untuk khusus untuk ibu-ibu yang masih punya nyaur utang puasa, ingat nyaur dulu sehingga puasa Ramadannya jadi sempurna, baru ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau tidak sempat karena kita sibuk untuk nyaur tadi, maka tetap mendapatkan pahala puasa Syawal juga, karena kita jadi orang yang punya uzur. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sakit atau dia itu bersafar, lantas dia tidak bisa mengerjakan sholat dengan sempurna, maka dia itu dicatat kutibalahu muqiman sahihan. Dia tetap dicatat sholatnya dalam keadaan sempurna. Dia tetap dicatat sholatnya itu seperti dalam keadaan mukim. Begitu juga dengan sholatnya ketika dia dalam keadaan sehat. Walaupun sekarang lagi sakit. Sakitnya membuat dia sholatnya itu duduk, tetap dicatat seperti dia itu berdiri. Dan juga nggak usah khawatir, bingung tetap dapat ganjaran. Berarti apa yang harus didahulukan, nyaur atau nyaur? Nyaur. Tetap dapat ganjaran tadi. Setelah itu kalau ada waktu luang lagi, tambah lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sehingga jadi sempurna. Kalau sempatnya cuma 3 hari saja, sudah 3 hari saja nggak apa-apa. 3 hari yang lainnya jadi uzur bagi jenengan, dan jenengan tetap dapat ganjaran atau dapat pahala. Baik, itu puasa Syawal. Terus ada puasa yang lainnya, di sini saya singkat saja. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa 3 hari setiap bulannya. Lalu yang keempat yang mesti diusahakan rutin lagi itu adalah lakukan sholat malam. Sekarang nggak ada tarawih lagi, dan tarawih itu cuma dikerjakan di awal malam. Namun kalau sekarang itu bisa kerjakan, bisa kerjakan sebelum tidur juga. Namun afdalnya nanti setelah bangun tidur. Sholat malamnya disebut tahajud. Tahajud itu sholat malam yang dikerjakan setelah bangun tidur. Kalau tidak didahului tidur, tidak disebut tahajud. Karena tahajud itu artinya bangun tidur, walaupun cuma 1 jam. Kalau dia tidak pakai tidur, namanya sholatul lail, namanya qiyamul lail, yang namanya itu sholat malam. Cuma beda istilah. Yang ini tahajud, yang ini sholat malam. Kalau bisa tetap dirutinkan, walaupun tadi cuma berapa rakaat? 2. Tambah witir 1 rakaat 3. Kalau 3 gak pernah seumur hidup, keterlaluan. Ibnu Taimiyah pernah ditanya gimana hukum orang gak pernah sholat witir. Ya. Kata beliau itu orang yang meremehkan, berarti masa witir 1 rakaat saja itu pelitnya bukan main. 1 rakaat. Witir itu bisa dilakukan sebelum tidur, bisa dilakukan setelah bangun tidur. Kalau jenengan gak yakin bisa bangun malam, tutup dengan sholat malam itu dengan sholat witir ya sudah sebelum tidur. Namun kalau yakin bangun malam, bisa dikerjakan nanti setelah sholat malam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan terakhir itu ada doa agar kita bisa istiqomah baca doa ya muqallibal qulub.
maha membolak-balikan hati. Maka banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari bubar nggih, monggo jika ada yang bertanya ada waktu sebentar. Ya. Ibu ada? Ibu kan? Ada di Pak Sukis itu ada di Pak Pocong sana Pak. Pocong utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz tentang umroh sama haji tadi. Kan saya dulu pernah sakit, hampir gimana ya istilahnya, hampir nggak ada. Ya, mau meninggal. Kan sekarang alhamdulillah aku masih diberi kesempatan sama Allah untuk bisa silakan katakan saja, tapi masih rutin kontrol ke rumah sakit. Kan dulu pernah ada nazar ibu saya itu mau berangkatin haji. Itu gimana ya Pak Ustadz, mau haji itu umrah dulu atau melaksanakan haji? Sekian. Jenengan mampunya apa, Bu? Maksudnya? Jenengan mampunya haji apa umroh? Dulu kan nazarnya haji. Nah, nazarnya nggak mampu berarti sekarang. Karena jenengan haji harus nunggu. Kalau hajinya haji plus itu nunggu 7 tahun. Mungkin sekarang sudah jadi 9 tahun. Itu plus loh itu. Ya, sedangkan kalau itu nggak mampu, kalau jenengan nggak mampu nazar ini, maka tunaikan kafaroh nazar, tebusan. Tebusannya jenengan pilih di antara 3 ini. Yang pertama membebaskan 1 orang budak, itu nggak ada. Kemudian pilihan yang kedua memberi makan kepada 10 orang miskin. Pilihan yang ketiga memberi pakaian pada 10 orang miskin. Jadi antara 2 ini berarti ya, memberi pakaian pada 10 orang miskin atau memberi makan pada 10 orang miskin. Makanan yang jenengan berikan pokoknya wujudnya makan. Bisa 1 bungkus, jenengan bungkus rapi-rapi terus diberikan kepada 10 orang miskin, jenengan cari. Oh, itu sudah terbayar nazarnya Pak Ustadz? Nazarnya sudah terbayar yang mana? Yang memberi pakaian ataupun makanan? Ya sudah, berarti sudah selesai. Oh ya, makasih Pak Ustadz. Karena kalau nazar kita tidak mampu tunaikan, karena nazar itu wajib ditunaikan. Ya, selama kita mampu. Namun jangan nazarnya keterlaluan. Keterlaluannya gimana? Anak saya lulus, saya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baru 10 hari teler, gak bisa lanjut lagi. Padahal dia tadi sebut berturut-turut dia harus berturut-turut. Kalau ini gak mampu, sudah terlanjur diucapkan nazarnya tadi, maka tunaikan kafaroh. Kafarohnya tadi membebaskan 1 orang budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau 3 ini nggak mampu, baru beralih kepada berpuasa selama 3 hari. Seperti itu. Kalau jenengan sudah tunaikan berarti sudah. Haji atau umroh tadi tidak ditunaikan lagi. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan, ada pasangan suami istri yang sudah bercerai, punya harta gonogini, rumah dan pekarangan. Dan rumah pekarangan itu
dijual. Nah, sementara itu suami istri yang sudah bercerai itu sudah pisah rumah. Ya. Yang rumah yang mau dijual ditempati sama mantan istri. Terus karena ada sengketa tidak pernah jalan hubungan antara mantan istri dan mantan suami, ada pembeli sama penjual tersebut mengadakan surat pernyataan bahwa itu ada pelunasan, padahal sebetulnya belum lunas dan harta gonogini tersebut waktu pelunasan nggak ada, mantan istri nggak ada. Bagaimanakah solusinya Pak? Itu karena surat pernyataan tersebut surat pernyataan yang tidak sah. Ya, Ibu pegang mic dulu. Hey. Harta gonogini ini ya. Ini ada ketika harta tidak bisa terpisah antara milik suami dan milik istri, betul nggih? Ya, misalnya kita punya rumah ini karena yang bangun ini suami bareng istri, maka ketika cerai ini sulit untuk dipisah, maka jadi harta gonogini. Seperti itu yang dimaksud? Ya, betul Pak. Nah, baik. Saya jelaskan terlebih dahulu, ini biar dipahami oleh bapak kalian ibu-ibu. Asalnya harta yang menjadi milik suami itu milik suami, harta milik istri itu milik istri. Sebenarnya harta tersebut itu bisa dipisah. Adapun nafkah saking suami itu beri pada istri untuk nafkah, untuk kebutuhan misalnya. Kalau kita itu kasih kebutuhan, ini untuk jenengan, untuk istri, untuk keperluan rumah dia urus, untuk masak macam-macam untuk 1 bulan misalnya. Kemudian sisanya sebenarnya istri juga diberi, istilah kita ya, pokoknya kita kasih nafkah. Pokoknya ini uang untuk dia, jadikan pegangan untuk dia. Jadi harus ada tambahan bapak ibu-ibu sekalian. Harus ada tambahan untuk istri, untuk pegangan dia. Itu nanti kalau sisa ya itu memang untuk dia. Nanti kalau dari sisi nafkah tadi untuk keperluan rumah itu ada yang kurang, dia minta pada suami lagi. Namun kalau ini nanti jadi milik dia. Kenapa di sini kok dipisah antara harta suami istri? Coba perhatikan, ada seorang istri namanya Zainab, istri dari Ibnu Mas'ud. Istrinya ini lebih kaya daripada suaminya. Suaminya kere, suaminya miskin. Maka pernah dia dengar sabda dari Nabi SAW, wahai para wanita, perbanyaklah sedekah, karena kalian itu paling banyak masuk neraka. Ibu-ibu paling banyak masuk neraka, kata Nabi SAW. Namun ketika mendengar hal ini, Zainab dan sahabat wanita yang lainnya nggak jadi putus asa. Rasul katakan pada para wanita, kalian ingin selamat, perbanyaklah sedekah. Maka Zainab pulang ke rumah, kemudian dia ambil perhiasannya, dia ingin keluarkan zakatnya, atau dia ingin sedekahkan. Lantas suaminya Ibnu Mas'ud ketika itu halangi Zainab, kamu nggak boleh keluar, harta itu lebih pantas kamu serahkan ke saya. Sedekah itu lebih pantas diserahkan ke saya. Maka ketika itu, karena Ibnu Mas'ud bilang seperti itu, Zainab ini tanya pada Rasulullah SAW terlebih dahulu. Wahai Rasul, kok Ibnu Mas'ud itu minta harta yang saya ingin sedekahkan? Katanya lebih pantas harta ini untuk dirinya, tidak perlu kasih ke orang lain. Maka ketika itu Rasul katakan, Ibnu Mas'ud benar. Boleh istri itu memberi sedekah atau memberi zakat kepada suami. Ya, artinya di sini asalnya suami punya harta sendiri, buktinya Ibnu Mas'ud orang yang miskin, istrinya itu kaya. Dan ketika itu istri boleh menyedekahkan atau menzakatkan hartanya untuk suami, namun tidak bisa dibuat terbalik. Suami serahkan zakatnya pada istri nggak boleh, karena suami wajib beri nafkah pada istri. Sedangkan istri tidak punya kewajiban beri nafkah kepada suami, tidak. Sehingga boleh istri menyerahkan zakat pada suami. Kalau istri jenengan sugih, boleh minta zakat. Malu, ya sudah kalau kok malu. Namun boleh minta zakat. Ngapain kamu kasih jauh-jauh? Saya ini miskin. Jenengan minta seperti istrinya Ibnu Mas'ud yang namanya Zainab tadi. Nah, kesimpulannya di sini saya ingin jelaskan awal dulu. Asalnya harta gonogini ini sebenarnya ini terjadi karena
sebelumnya tidak dipisah antara harta suami dan istri tadi. Kalau misalnya tabungan, maka tabungan istri sendiri, tabungan suami sendiri. Harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Nah, sedangkan masalah tadi berarti intinya di sini sudah dipisah atau belum Ibu? Yang tadi nanya? Belum. Jadi awalnya dulu tanah yang beli suami. Nah. Waktu menikah sudah menikah 3 tahun terus beli tanah itu. Terus yang bikin rumah adalah seorang istri. Iya, terus. Ya, istrinya. Terus habis ini pisah sementara dijual kan belum lunas Pak, tapi ada aparat bukan aparat, mungkin senior dari dusun itu berani menandatangani itu 7 orang menandatangani surat pernyataan itu padahal itu belum lunas. Baik. Intinya tadi rumahnya kalau mau dipisah, tanah itu berarti jadi milik suami, ya. Rumah itu jadi milik istri. Iya. Jadi pemisahannya seperti itu. Intinya coba dirembuk baik-baik tentang masalah ini. Ya. Saya kalau bahas masalah harta ini agak-agak rumit. Ya, karena perlu kesadaran masing-masing. Contohnya saja di sini tadi ada yang datang ke saya kemudian tanya masalah waris. Masalah waris juga itu jadi masalah paling rumit. Saya mau jelaskan hukum sedangkan keluarga itu belum pada sadar-sadar tentang hukum yang mau diterapkan dalam masalah waris. Contoh, kita itu dituntut kan manut kepada hukum G. Namun kalau ada di sini satu keluarga ini ngaji, iki orang ngaji. Apa yang terjadi kalau kita nuntut sesuai dengan hukum Islam? Bentrok. Sehingga kalau saya sarankan, kalau memang tidak bisa dirampungkan dengan cara hukum Islam ya sudah. Yang mungkin merasa dia itu dizolimi, dia itu dirasa tidak dibuat adil, mendingan ngalah. Dalam masalah harta itu banyak-banyak ngalah. Kalau jenengan itu kejar terus, saya pokoknya mati-matian dapat harta waris tadi, tidak akan pernah rampung. Betul apa betul? Sifat waris saya terangkan gini. Ada sifat waris keluarga itu ada yang sebelumnya jauh, cuma gara-gara orang tua mati akhirnya jadi dekat. Sebaliknya, ada yang dulunya itu dekat, gara-gara waris akhirnya jadi jauh. Sifat waris seperti itu. Ini kenyataan. Jangan akan rasakan dengan sedulur-sedulur, dengan saudara-saudara sendiri seperti itu. Dulu dengan kakak itu jadi tempat untuk kita bermain bareng-bareng, curhat bareng-bareng. Cuma gara-gara waris akhirnya tidak jadi ngobrol lagi selamanya. Yang dulu dekat, yang dulu jauh sekali dengan kita, akhirnya gara-gara waris jadi pura-pura baik dengan kita. Oh ternyata ujung-ujungnya cari waris. Berarti sebenarnya itu tabayun sama yang bikin surat pernyataan itu. Iya. Oh iya, terima kasih. Namun kalau dibuat tidak adil, saya sarankan pokoknya banyak ngalah saja Bu, biar masalahnya rampung. Terus kalau kita dizolimi gimana? Jenengan berdoa pada Allah, mugi-mugi apa yang tadi tidak diberlakukan secara adil, mugi-mugi Allah ganti dengan rezeki yang banyak. Bukan dari jalan itu, mudah-mudahan dari jalan yang lain. Itu lebih tenang. Kalau jenengan kejar terus, nggak akan pernah selesai sampai mati. Akhirnya yang jadi dendam lagi. Kalau kita ngalah, hubungan jadi akur lagi. Oh, berarti tabayun itu nanti bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, insya Allah. Ya, amin. Ya kalau tidak bisa rampung, pokoknya banyak ngalah saja. Pokoknya saya mundur dan terserah itu mau diapain, banyak ngalah itu akan lebih tentram. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan dulu, mungkin manfaat. Malam Kamis depan tetap ada seperti biasa, Kemudian satu lagi bagi jamaah Karangrecek, insya Allah Masjid Al-Azhar nanti dipakai untuk pengawasan rutin setiap malam Sabtu. Namun dimulai dari tanggal 21, masih 3 minggu lagi. Karangrecek Wonosari, Masjid Al-Azhar, malam Sabtu Badang Isa. Minggu pagi maaf, dari hari Jumat sampai Selasa kajian-kajian saya libur. Nanti minggu berikutnya baru ada. Jadi selama ini masih libur. Ahad pagi masih libur. Oke, minggu mawar kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.